Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa disehatkan, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan dalam setiap aktivitasnya dan diselesaikan dalam setiap masalah-masalahnya. Baik, pada kesempatan ini bertemu kembali dengan saya, ingin melanjutkan serial tentang filosofi hidup. Sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang filosofi pedang, filosofi panggang roti, dan sebagainya. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang filosofi emas. Bagaimana filosofi emas itu? Ya tentunya kalian semua sudah tidak asing lagi dengan kata emas, dan sudah tahu emas itu benda yang sangat bernilai, berharga, mahal, dan sebagainya. Nah teman-teman semua, tentunya kita sebagai makhluk sosial diciptakan oleh Allah SWT, ditakdirkan untuk senantiasa melakukan interaksi sosial, bergaul dengan sesama kita, melebur, dan tidak bisa hidup dalam keterasingan, sendirian. Kita dituntut untuk senantiasa melakukan interaksi, ya. Dan dalam interaksi ini tentu saja kita banyak menemui kelompok atau ya sekelompok orang yang dia tidak serg dengan kita, tidak cocok dengan kita, atau taruhlah akhlaknya tidak baik, ya, tidak pernah mengenal sopan santun misalkan, atau selalu melakukan pelanggaran sosial, atau melakukan hal-hal yang tidak etis menurut agama ataupun budaya. Tapi mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan mereka, berbaur dengan mereka. Apalagi yang tugasnya sebagai tenaga pendidik, sebagai penasehat, sebagai pemimpin dan sebagainya. Tentu harus mau tidak mau berinteraksi dengan mereka. Nah, filosofi emas mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memiliki kepribadian yang kuat, yang bernilai, yang berharga, gitu kan. Kenapa? Karena dalam pergaulan sosial, ya, banyak ditemukan orang-orang yang ketika bergaul dengan orang yang tidak baik menjadi tidak baik. Ketika hidup di lingkungan orang yang misalkan kata-katanya kasar, jadi ikut-ikutan kasar, atau tinggal bersama orang-orang yang kurang kurang perhatian dengan kebersihan, misalkan ya mahasiswa tinggal di kosan, hidup dengan orang-orang yang kurang perhatian dengan kebersihan, kerapian, akhirnya terbawa-bawa tidak bersih, tidak rapi, malas bersih-bersih, ya, dan sebagainya. Banyak contoh-contohnya. Saya kira kalian juga bisa menyambungkannya ke sana. Nah, emas itu mengajarkan agar kita memiliki komitmen yang kuat, gitu kan, supaya kita ketika bergaul dengan orang-orang yang tidak serg dengan kita, tidak cocok dengan kita, dengan pikiran kita, misalkan, kita tidak mudah begitu saja melunturkan kepribadian kita. Kita tidak dengan begitu saja merubah mindset atau pola pikir kita mengikuti pola pikir mereka, ya. Jadi kita harus memiliki komitmen yang kuat dan kepribadian yang bernilai. Lihat, perhatikan bagaimana emas, ya. Emas itu kalau kita taruh di lumpur, kita lempar ke lumpur, ya, dan kita ambil kembali, dia akan tetap menjadi emas. Dia akan tetap bernilai, dia akan tetap mahal, ya. Emas kalau kita lempar dan taruh di tempat yang kotor misalnya, dia akan tetap menjadi emas. Harganya pun harga emas, ya. Tidak akan berkurang nilainya, tidak akan berubah zatnya, tidak akan berubah warnanya, ya. Itulah emas. Nah, kita pun dalam merawat dan membina pribadi kita harus seperti emas, ya. Kemanapun kita masuk, dengan siapapun kita bergaul, dengan kelompok manapun kita berinteraksi, kita harus senantiasa komitmen dengan kepribadian kita, dengan kebenaran-kebenaran yang kita pegang, ya.
Jadi seperti itu. Dalam Islam tentu ada konsep, ya, sebuah kata yang sangat menarik yang patut kita pegang, yaitu konsep tentang nakhtalit walakin natamayyaz. Kita bergaul, kita melebur, kita bercampur, kita berinteraksi dengan orang lain, dengan siapapun, lakin natamayyaz. Akan tapi kita harus memiliki keunggulan, memiliki keutamaan, ya, memiliki nilai. Nah, itu, ya, itu sangat bagus sekali untuk kita praktekkan, ya. Saya yakin kebenaran itu semuanya sama, satu, ya, tidak ada duanya. Kita tahu mana yang benar dan tahu mana yang salah, tahu mana teman yang baik, mana teman yang membawa kepada keburukan, misalkan. Tapi mau tidak mau kita misalkan dituntut untuk bergaul dengan orang yang tidak baik, selalu membawa keburukan. Nah, kita harus memiliki pribadi yang kuat, yang bernilai seperti halnya emas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dilimpahkan rizkinya, dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Sampai jumpa kembali.